Bung Aris, tadi Anda mengatakan salah satu hak anak yang dilanggar atau tidak mendapat perlindungan maksimal adalah soal kekerasan seksual. Tapi Anda menceritakan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Tapi di Sukabumi ada seorang anak kelas 3 SD, dan saya baca di beberapa tempat juga terjadi, memerkosa anak TK. Apakah ini juga menjadi perhatian Komnas Anak? Oh iya, karena itu adalah yang harus diperjuangkan. Inilah keprihatinan kita, justru sekarang ini pelaku-pelakunya selain orang dewasa, seperti yang saya katakan tadi, ada sekitar 16% pada tahun 2013, adalah pelakunya anak di bawah 14 tahun. Di 2014 ada 26% dari 1.626 pengaduan itu adalah dilakukan oleh anak-anak. Itu artinya apa? Bahwa ini cukup memprihatinkan karena anak sudah melakukan tindakan, katakanlah melakukan tindak kriminal dan sebagainya. Nah, tetapi ini harus direfleksikan. Mengapa anak bisa melakukan itu jangan lupa bahwa kita justru punya kontribusi juga untuk mengajarkan itu. Misalnya tontonan kita, pertelevisian kita misalnya, itu sudah mengabaikan fungsinya sebagai selain memberikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi pada masyarakat. Tapi itu ternyata tayangan-tayangan kita juga mempunyai kontribusi juga mengajarkan kepada anak untuk melakukan itu. Tapi ada persoalan yang muncul ketika pelaku kekerasan seksual atau pelaku kriminal adalah anak-anak di bawah umur. Termasuk kalau kita dulu dengar di Kabupaten Siak misalnya, ada 7 anak usia 5-10 tahun yang kemudian dilecehkan secara seksual, dibunuh, dimutilasi, dan pelakunya itu ada yang masih berusia 17 tahun. Ya. Nah, banyak juga kejadian anak-anak di bawah umur, bahkan ada yang 13, 14. Yang jadi problem atau persoalan adalah bagaimana menangani anak-anak di bawah umur yang melakukan kekerasan seksual atau kriminal. Ada yang bilang masukkan penjara, tapi ada yang bilang tidak boleh dimasukkan penjara karena mereka masih anak-anak. Sikap Komnas Perlindungan Anak dalam kasus ini apa? Sikap kita jelas bahwa mengedepankan kepentingan terbaik anak itu. Itu harus dicatat. Artinya sekalipun anak melakukan tindak pidana, maka pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu dengan mengedepankan pendekatan apa yang kita sebut namanya pendekatan keadilan restorasi. Artinya memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu melalui pendekatan diversi. Artinya dilakukan pendekatan di luar pengadilan. Itu bisa dilakukan dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Saya mendengar Komnas Perlindungan Anak menaruh perhatian khusus terhadap pembuangan bayi-bayi. Kenapa harus menjadi perhatian khusus? Apa ada sesuatu yang menonjol di sini? Karena anak itu adalah punya hak hidup. Hak hidup adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Tapi dalam hal ini bayi-bayi yang kita dengar banyak bayi dibuang, di got, di selokan, di sampah, kemudian ditemukan dalam kondisi sudah menjadi mayat misalnya. Itu juga menjadi perhatian dari Komnas Betul, Anak. karena kita menempatkan bahwa anak itu punya hak hidup itu. Maka kita memberikan perhatian yang sangat serius terhadap itu. Karena yang hanya boleh mempunyai otoritas mencabut hak hidup itu hanya Tuhan. Hidup. Apakah jumlahnya cukup signifikan? Sangat signifikan. Dari ke hari itu terus meningkat. Ya, dan justru tidak pernah terbongkar siapa sebenarnya orang tuanya. Itu yang kita prihatinkan. Selalu yang dipersalahkan adalah perempuan. Tetapi tidak pernah laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lakukan perjuangan yang terus-menerus untuk menentang pembuangan bayi itu. Tunggu dulu, begitu Anda bilang kenapa yang dipersoalkan bukan laki-laki? Banyak saya lihat wah, ada ketakutan di antara mereka ini, saya lihat. Berkaitan dengan semakin banyaknya anak-anak yang kita bisa temui di jalan-jalan, anak-anak jalanan, yang usianya kalau kita lihat semakin lama semakin kecil atau semakin muda. Dalam hal ini pertanyaannya, apa peran yang seharusnya dimainkan oleh atau dijalankan oleh pemerintah sehingga anak-anak ini tidak akan berkeliaran di jalan-jalan? Kalau kita kembali kepada semangat konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pasal 34 dari konstitusi kita mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu negara tidak boleh alpa untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dalam konteks misalnya dia terlantar. Apakah dia terlantar di jalan? Apakah dia harus hidup di jalan? Apakah dia harus
survive di jalan, ini harus menjadi tanggung jawab negara. Disinilah sebenarnya yang harus dikritisi bahwa seringkali pemerintah alpa terhadap keberadaan mereka. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti pendekatan kriminalitas misalnya, menggaruk anak dari jalanan dan sebagainya, itu adalah merupakan pelanggaran terhadap anak itu sendiri. Karena anak tercerabut dari akarnya, anak tercerabut dari rumah, itu karena pemerintah seringkali alpa untuk memberikan perlindungan dan memberikan hak yang fundamental seperti pendidikan, makanan dan kesehatan. Inilah yang harus kita ingatkan pada pemerintahan yang akan datang. Jangan alpa terhadap anak-anak yang berada di jalanan, jangan alpa terhadap anak-anak yang dalam petik yang saat ini jumlah anak balita terlantar sekitar 4,8 juta. Baik, setelah mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, apa pesan penting atau pesan utama yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintahan Pak Jokowi? Anak adalah generasi penerus bangsa. Kalau cita-cita pemerintahan yang baru adalah Indonesia hebat seperti yang saya katakan tadi. Indonesia hebat sama dengan Indonesia yang memberikan perhatian, memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, di samping sebagai dambaan keluarga, bahwa anak punya cita-cita yang harus difasilitasi oleh negara. Jadi Indonesia hebat selain sama dengan Indonesia bebas kekerasan, tetapi Indonesia yang akan datang, yang dipimpin oleh Pak Presiden yang baru sekarang ini adalah menempatkan anak sebagai prioritas di dalam mekanisme pembangunan yang berbasis pada anak. Oleh karena itu Indonesia harus layak pada anak. Baik, terima kasih Bung Haris sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan banyak pihak mendengar dan mengubah cara pandang terhadap hak-hak anak ya. Tamu berikutnya berkaitan dengan hak perempuan. Karena selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, yang juga menonjol adalah pelanggaran atas hak-hak kaum perempuan. Mulai dari tenaga kerja wanita yang diperkosa di luar negeri, dianiaya, bahkan dihukum mati, hingga pada perdagangan wanita yang dijadikan pekerja seks. Saya akan segera kembali. Kasus kekerasan seksual cenderung ada viktimisasi terhadap korban. Ada dipermalukan, dipersalahkan. Bahkan pejabat tinggi negara pun bisa bicara bahwa penyebab kekerasan seksual, perkosaan itu karena perempuan pakai rok mini.